Bab 15-16. Punya keturunan. Tak terasa kini sudah 8 bulan Arum tinggal bersama keluarga Danur. Sudah 8 bulan pula dirinya meninggalkan desa kelahirannya. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-9. Tinggal hitungan hari dia akan menjadi seorang ibu tunggal. Dari seorang bayi. Perasaan takut dan bahagia kini meliputi hatinya. Takut akan rasa sakit melahirkan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu kata mereka yang sudah pernah melahirkan. Membuatnya semakin deg-degan. Namun diri ini sangat bahagia. Bahagia karena akan ada seorang bayi yang akan menemaninya hidup di dunia ini. Yang akan menjadi hartanya di dunia ini. Harta yang tak ternilai dengan apapun. Tinggal bersama Desi yang berbaik hati mengurusnya. Dengan membuka usaha di rumah. Yang awalnya hanya menjual lauk pauk dan sayur, kini sudah merambat ke catering, menerima pesanan kotak kandan, prasmanan untuk acara kecil seperti selamatan, pengajian ibu-ibu, atau tasmiyah. Arum sudah tidak banyak bergerak di dapur karena terkendala dengan perutnya yang sudah membesar. Ruang geraknya sudah terbatas. Belum lagi pinggangnya yang sering sakit. Tak jarang Desi selalu memijatnya dengan lembut. Hingga ia tertidur waktu malam hari. Tak terbayang jika dia hidup seorang diri di kota itu, tanpa sanak saudara, menghalangi keluhan-keluhan saat kehamilannya memasuki jelang kelahiran bayinya. Kontrakan mereka pun telah pindah di tempat yang lebih besar, dengan mengontrak satu rumah dibayar setahun sekali, dan sudah memiliki 2 orang yang ikut membantu mereka. Danur kini sudah kembali bersekolah, sedang Dimas tengah menunggu tahun ajaran baru, untuk masuk TK. Omset kita bulan ini mengingat, lumayan buat buaya dede bayi lahir. Desi tersenyum, memandang Arum yang duduk di depannya dengan satu tangannya mengelus perutnya yang buncit. Syukur ya Mbak, aku seneng. Kita nggak kelaparan tinggal di kota besar ini. Dulu saat aku memutuskan meninggalkan desa kelahiranku, aku khawatir jika tidak bisa hidup di kota ini. Tapi ternyata Tuhan Maha Baik, mempertemukan aku dengan keluarga Mbak yang luar biasa baik. Arum sudah berkaca-kaca saat mengingat saat-saat dirinya bertemu dengan Danur, bocah laki-laki pedagang asongan di terminal. Sudah jangan sedih, aku kan jadi pengen nangis juga ini. Desi memeluk Arum dengan suara bergetar. Matanya sudah digenangi cairan bening yang siap meluncur membasahi pipinya. Semua ini karena kamu Rum. Kamu yang pintar meracik bumbu dan ide-ide masakan yang enak. Aku yang harusnya bersyukur dan berterima kasih sama kamu. Karena kamu Danur bisa melanjutkan sekolahnya, aku juga nggak harus jualan di terminal. Desi menyusut air matanya yang jatuh berderai. Jika tidak dipertemukan dengan Arum beberapa bulan yang lalu, entah akan seperti apa kehidupannya bersama ketiga anak-anaknya. Aku nggak pernah menyangka jika kedatangan kamu akan merubah kehidupan aku dan anak-anak. Desi mengurai pelukannya setelah puas menumpahkan air matanya di bahu ibu hamil itu. Mereka baru saja selesai menghitung seluruh pemasukan bulanan, setelah menyisihkan modal dan gaji pekerjanya, dan menghitung laba mereka. Pembagian laba 50/50. Arum yang memodali usaha mereka, dengan kepandaiannya dalam memasak masakan tradisional, yang kaya akan rempah-rempah, sangat diminati kustomer dari berbagai kalangan. Sedang Desi yang bertugas sebagai untuk berbelanja, dan tenaga kerja dibantu 2 orang lainnya. Apalagi sekarang ini ruang gerak Arum sudah tak bebas, karena perut buncitnya sering merasa lelah jika berdiri terlalu lama. Di malam hari selalu sulit untuk tidur, selain bayi yang ada di dalam kandungannya semakin aktif bergerak, membuatnya linu, serta serba salah. Duduk salah, baring salah, berdiri juga salah. Rasanya Arum ingin teriak memanggil nama
Lelaki pengecut yang tidak menepati janjinya itu. Oh! Rinti Arum tangannya seketika mencengkram tangan Desi dengan kuat, membuat Desi sedikit terlonjak. Dirinya yang masih meresapi rasa haru, sambil mengelus perut buncit Arum namun tiba-tiba saja tangannya dicengkram dengan kuat oleh Arum. Ada apa? Perut kamu sakit? Desi panik melihat Arum meringis sambil meremas kuat pegangan kursi yang dia duduki. Sakit. Hanya itu yang mampu Arum ucapkan. Satu tangannya memegang perutnya. Ya ampun Ru, kayaknya kamu mau lahiran ini. Astaga sebentar aku pesan talsi dulu. Desi segera meraih HP Arum yang berada di meja di dekat mereka duduk, dan mulai mencari aplikasi online untuk memesan taksi. Mbak, sakit banget. Rasanya aku udah nggak kuat Mbak. Arum mulai menangis. Kala merasakan sakit yang luar biasa. Bayi dalam perutnya semakin lincah bergerak hal itu semakin membuatnya kesakitan. Sabar ya Rum. Taksinya sudah menuju ke sini. Aku mau bangunin Danur dulu. Sama mau ngambil tas perlengkapan bayi di kamar kamu. Desi terpaksa meninggalkan Arum di ruang tengah yang sedang menahan sakit. Dengan tergesa-gesa Desi membangunkan Danur untuk memberitahu jika Arum akan ke rumah sakit mau lahiran, dan juga menitipkan kedua adiknya yang sudah tertidur lelap. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ayo, itu taksinya sudah datang. Kamu bisa jalan. Tanya Desi yang datang dengan tergopoh-gopoh sambil menenteng tas perlengkapan bayi dan ibunya. Masih Mbak. Aduh sakit banget. Arum menjawab pertanyaan Desi sambil menangis. Karena sakit yang melandanya. Ayo aku papa. Jangan nangis dong aku semakin panik ini. Desi memapah Arum keluar rumah. Supir taksi yang mereka pesan sudah bersiap membukakan pintu mobilnya. Karena sebelumnya Desi sudah mengabari jika penumpangnya ibu hamil yang mau melahirkan. Tolong bantu Pak, taruhkan tas ini di depan saja. Desi menyerahkan tas perlengkapan bayi kepada sang sopir. Setelah itu dirinya ikut naik dan duduk di samping Arum yang menahan sakit di perutnya. Rumah sakit terdekat aja Pak, tolong agak cepat ya. Desi berkata kepada supir taksi tersebut dengan tangan tak henti mengelus punggung Arum yang sakit. Agar lebih tenang. Baby Arha, Mbak sakit. Aduh, aku gak kuat Mbak. Arum terus merintih kesakitan sambil meremas tangan Desi yang sedari masuk mobil tadi dirinya sudah pasrah. Jika dijadikan pelampiasan rasa sakit oleh Arum. Iya Rum, Mbak tahu. Kamu yang sabar, yang kuat, kamu gak boleh nyerah. Ingat ini anak yang sudah kamu tunggu-tunggu kelahirannya. Harus semangat oke. Desi kembali melontarkan kata-kata semangat untuk Arum. Sebagai seorang wanita yang sudah cukup berpengalaman, Desi paham bagaimana rasa sakit yang sedang dialami Arum. Tak lama taksi yang membawa mereka kini telah sampai di rumah sakit sederhana, yang tidak jauh dari rumah mereka, hanya perlu 15 menit. Untuk sampai. Dokter tolong adik saya mau melahirkan. Pekik Desi dengan memapah Arum yang sudah meringis kesakitan. 3 jam kemudian. Oik, oik, oik. Selamat Bunda. Bayinya laki-laki semuanya. Nya sempurna ya. Seorang bidan meletakkan bayi yang baru lahir ke dunia itu di dada Arum. Biar dia belajar mencari sumber makanannya. Seloroh bidan tersebut. Anak Bunda. Arum mencium pucuk kepala anaknya yang tengah menggeliat mencari sumber kehidupannya dengan air mata. Mbak, anakku sudah lahir Mbak. Arum menoleh Desi yang berada di sampingnya, yang sudah meneteskan air sejak mendengar tangisan bayi laki-laki tersebut. Iya Rum, kamu hebat. Ganteng banget anakmu. Siapa namanya Rum? Desi bertanya seraya menghapus air matanya. Pasalnya Arum sudah menyiapkan nama untuk putranya itu semenjak mengetahui jenis kelamin bayinya. Namun Arum merahasiakan
Dari Desi. Selamat datang Baby Arha Dewananda. Arum kembali mengecup puncak kepala anaknya dengan sayang. Nama panggilannya Baby Arha Onti Desi. Jawab Arum. Kak Rangga, anakmu sudah lahir. Kamu sudah menjadi seorang ayah sekarang. Dan sesuai janjiku, jika aku tidak dapat bertemu denganmu sebelum anak ini lahir, maka kamu akan aku lupakan dari hidupku. Anak ini adalah anakku. Hanya anakku. Arum membatin dengan air mata yang tak kunjung surut. Dari kedua netranya, kehidupan barunya telah tiba. Dirinya akan melupakan seseorang yang pernah membuatnya bahagia. Di saat dirinya hidup dalam kemalangan. Seseorang yang telah memberikannya seorang putra, malaikat kecilnya, juga seseorang yang telah menorehkan luka yang sangat dalam untuknya. Selamat tinggal Rangga Septiawan. Terima kasih untuk luka yang telah kau berikan padaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan aku tidak akan mengingatmu lagi. Ulu-ulu ponakan Onti. Cakep banget sih. Dagunya mirip kamurung. Pasti bakal cakep banget ini kalau udah gede, seru Desi dengan senang. Kekek. 1,5 tahun kemudian. Ada apa ini? Kenapa semuanya berantakan seperti ini? Sabira merasa barang ketika melihat meja makan itu berantakan. Pecahan beling di mana-mana. Bahkan makannya sudah berceceran di atas meja makan tersebut. Maaf Nyonya. Tuan Aska yang melakukannya, ucap salah seorang art. Dengan melirik Aska yang duduk di kursi rodanya, tangannya terdapat beberapa luka akibat membanting semua piring-piring dan gelas yang berada di atas meja makan tersebut. Sabit mengeratkan giginya kesal. Dengar Aska, hari ini aku berbaik hati padamu dengan mengajakmu makan siang bersama. Tapi apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan meja makan ini, pekik Sabira. Kesal. Untuk apa kamu memperlakukan aku sebaik ini? Untuk mengambil simpati dari rekan. Satu lagi suara yang paling membuat Aska ingin muntah saat mendengarnya. Ini menunjuk Aska, dia berulah lagi. Bagaimana ini sayang? Sebentar lagi para petinggi perusahaan akan tiba. Dan dia telah menghancurkan semuanya. Sabira berkata seraya memegang kepalanya yang mendadak pusing saat melihat kelakuan Aska, suaminya itu. Tenang sayang, aku sudah mengatasi semuanya. Aku sudah mengubah tempat pertemuan kita. Kita akan melakukan pertemuan di kantor saja biar aman. Aku sudah menebaknya bakal kayak gini. Endingnya, Adit muncul di ruang tamu itu semabri mengedipkan sebelah matanya kepada Sabira. Dan membuat Sabira tersipu malu kepada lelaki lain di hadapan suaminya sahnya. Tapi ini sudah hampir masuk jam makan siangnya sayang. Apa masih keburu buat pesan makanan? Panik Sabira. Tenang. Semua sudah diatur. Sekarang, daripada mengurusi orang cacat ini lebih baik kita segera ke kantor sebelum terlambat dan membuat mereka kurang respek nantinya. Ayo sayang. Adit dengan sengaja mengecup singkat bibir Sabira. Sebelum berjalan mendahului Sabira dengan tatapan mengejek. Kepada Aska. Kekek. Bruk. Krak. Suara hantupan bahu yang lumayan kencang diiringi suara benda jatuh. Dari genggaman seseorang di belakang Arum. Astaga. Maafkan saya Nyonya. Arum panik lantaran karena ia yang terburu-buru hendak pulang setelah menyerahkan beberapa nasi box pesanan seseorang yang bekerja di kantor megah tersebut. Namun karena tidak hati-hati saat berbalik, dirinya tidak sengaja menyenggol seseorang yang berada di belakangnya. Maafkah saya Nyonya? Saya tidak. Sabira mengangkat tangannya. Tanda jika dirinya tidak ingin mendengar penjelasan dan memungut HP-nya yang telah retak dan mati. Seketika,